Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menunggu pembebasan tubuh, keluhan sampai anak-anak Allah dinyatakan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab, dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab, seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab, kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Roma 8, ayat 18 sampai ayat 23, dengan membayangkan kita sedang berdiri di tengah lokasi konstruksi. Penuh suara bising yang memekakkan telinga, palu berdenting, bor menderu, dan suara-suara yang meneriakkan instruksi. Debu memenuhi udara, dan pemandangan tampak kacau balau. Namun, sang arsitek melihatnya sambil tersenyum. Ia tidak melihat kekacauan, melainkan membayangkan mahakarya yang telah selesai, sebuah struktur menjulang tinggi, yang indah dan bertujuan. Beginilah cara Allah melihat penderitaan kita saat ini. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, para pembacanya sangat memahami apa itu penderitaan, penindasan di bawah Roma, pergumulan pribadi, dan rintihan dunia yang hancur. Paulus mengingatkan mereka, dan kita di sini, saat ini, bahwa penderitaan ini tidaklah terjadi secara sia-sia. Itu adalah bagian dari proyek konstruksi ilahi, yang mengarah ke masa depan yang mulia, di mana tubuh kita akan ditebus, dan anak-anak Allah sepenuhnya dinyatakan. Seluruh ciptaan itu sendiri mengerang, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan, menunggu kelepasan saat sang bayi keluar. Kehancuran yang kita lihat di alam ini, gempa bumi, badai, penyakit, mencerminkan kerinduan akan adanya pemulihan. Sama seperti kita mengeluh dalam hati, merindukan kebebasan dari rasa sakit, dari dosa, dan dari kefanaan, di mana seluruh ciptaan menunggu penyingkapan status anak-anak Allah, dan pembebasannya tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? 1. Fokuslah pada janji Tuhan, bukan rasa sakit yang kita derita. Sama seperti sakit bersalin yang bersifat sementara, dan menuntun pada kehidupan baru, pencobaan yang kita alami saat ini sedang mempersiapkan kita untuk kemuliaan kekal yang akan kita terima nanti. Biarkan penderitaan Anda mengingatkan Anda tentang janji penebusan Allah. 2. Hiduplah dalam pengharapan. Harapan bukanlah angan-angan, itu adalah harapan yang penuh keyakinan akan apa yang telah Allah janjikan. Percayalah bahwa waktu Allah itu sempurna, bahkan ketika penantian terasa tak tertahankan. 3. Jadilah terang dalam keluhan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Allah, justru di saat kita juga sedang mengalami pergumulan. Kita diminta untuk membantu orang lain melihat pengharapan Kristus, dengan hidup yang berkelimpahan sukacita dan iman, meskipun kita semua sama-sama berjuang mengatasinya. Sebagai ilustrasi, ibarat sebuah benih yang ditanam di tanah. Tampaknya benih itu tak bernyawa, terkubur dalam kegelapan. Namun seiring waktu, benih itu terbuka, bertunas, dan tumbuh menjadi pohon yang indah.
Inilah perjalanan kita sebagai anak-anak Allah. Keluhan kita seperti perjuangan benih itu, tetapi hasilnya adalah transformasi dan kemuliaan tubuh kita yang fana. Meskipun tubuh kita lemah dan jiwa kita merintih, kita tidak kehilangan pengharapan. Roh Tuhan di dalam diri kita adalah jaminan akan apa yang akan datang. Suatu hari nanti, kehancuran kita akan digantikan dengan keutuhan, kefanaan kita digantikan dengan keabadian. Sampai saat itu tiba, marilah kita menunggu dengan sabar dan percaya pada rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas harapan yang kami miliki di dalam-Mu, bahkan di tengah penderitaan. Bantu kami untuk percaya pada janji penebusan-Mu, dan hidup dengan kesabaran dan tujuan yang jelas. Kuatkan iman kami, saat kami menunggu pewahyuan penuh kemuliaan-Mu, dan penebusan tubuh kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.